Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah multimedia bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 6 ya. Di pertemuan 6 ini saya akan menyampaikan mengenai dasar-dasar audio digital ya. Di dalamnya ada digitasi, ada MIDI dan ada kuantisasi dan transmisi audio. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, yang pertama digitisasi. Digitisasi merupakan sebuah terminologi ya untuk menjelaskan proses alih media. Ya, alih media ya dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Jadi dialihkan medianya yang sebelumnya berbentuk cetak ya menjadi ke bentuk digital. Digitisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital ya untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Nah, digitisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, ya, operator media sumber, dan software pendukung. Nah, dokumen tercetak dapat dialihkan ke dalam bentuk digital dengan bantuan program pendukung scanning dokumen seperti Adobe Acrobat dan OmniPage. Nah, dokumen audio dapat dialihkan ke dalam bentuk digital ya dengan bantuan program pengolah audio seperti Cool Edit dan Jet Audio. Nah, dan dokumen video dapat dialihkan ke dalam bentuk digital dengan bantuan program pengolah video. Ya. Nah, tujuan digitisasi ini ya tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal, antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan, ya, keamanan dari berbagai bentuk bencana, untuk meningkatkan resolusi, ya, gambar dan suara lebih stabil. Nah, saat ini beberapa bidang kehidupan sedang mengalami proses migrasi ke teknologi digital ya. Sekarang sudah banyak bidang-bidang ya di dunia ini ya yang beralih ke atau bermigrasi ke teknologi digital ya. Itu bidang pendidikan ya, bidang kesehatan ya, pemerintahan ya, banyak juga ya. Dengan tujuan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi antara lain digitisasi bidang telekomunikasi, bidang penyiaran ya, data-data pemerintah dan sebagainya. Nah, berikutnya ada MIDI. MIDI ya, kepanjangan dari Musical Instrument Digital Interface. Adalah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data ya, seperti kode musik dan MIDI event. Nah, di antara perangkat musik elektronik dan komputer ya dari merek yang berbeda ya. Jadi bertukar data di antara perangkat musik elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. Nah, MIDI pada umumnya memiliki ukuran yang relatif kecil dan acap kali digunakan sebagai ringtone ponsel. Jadi kalau rekan-rekan ya mahasiswa mungkin dulu ya sebelum ininya Android masih menggunakan Nokia masih merajai pasar ya. Dulu masih ada ya, istilah ringtone ponsel ya. Nah, salah satunya ya MIDI. Nah, sekarang pun juga mungkin masih ada beberapa yang menggunakan ini seperti itu. MIDI bukanlah sebuah musik ya, karena tidak berisi suara aktual atau nyata dan bukanlah format musik digital seperti MP3 atau WAV. Nah, MIDI dapat dimainkan di sembarang perangkat elektronik yang tentunya mempunyai perangkat synthesizer ya. Nah, MIDI ya adalah bahasa yang digunakan instrumen musik elektrik, pengendali, komputer, dan peranti sejenis untuk berkomunikasi. Nah, MIDI juga mengandung spesifikasi peranti keras yang memungkinkan alat-alat tersebut terhubung. Ya, MIDI menangkap event notasi dan perubahan atribut dan aksen nada. Nah, mengkodekannya menjadi pesan digital dan mengirimkan kode tersebut sebagai pesan ya ke peranti lain untuk mengatur suara yang dihasilkan beserta parameternya. Data jenis ini dapat direkam dengan sequencer seperti Cubase, Fruity Loops, atau Cakewalk. Ya, MIDI membawa pesan event musikal yang terdiri dari notasi, ya, pitch, and velocity atau tekanan. Nah, sinyal pengendali seperti volume, vibrato, audio panning, dan cues.
Nah, juga clock sinyal yang diatur mensinkronkan tempo antara berbagai perantu musik. Ya. Satu file MIDI dapat memuat 16 channel informasi musik yang masing-masing dapat diarahkan ke peranti yang berbeda. Nah, dari 16 channel tersebut, channel 10 khusus dipergunakan untuk perkusi. MIDI berperan besar pada revolusi industri rekaman pada saat diperkenalkan pada tahun 1983. Nah, selanjutnya kuantisasi dan transmisi audio. Nah, kuantisasi adalah proses pemetaan sebuah himpunan besar atau biasanya himpunan kontinu ke himpunan kecil atau himpunan diskrit. Nah, pembulatan dan pemangkasan biasa dipakai dalam proses kuantisasi ya. Kuantisasi ini dipakai dalam hampir semua pengolahan sinyal digital sebagai proses digitalisasi sinyal yang biasanya menggunakan pembulatan. Nah, kuantisasi juga menjadi dasar algoritme kompresi lesap. Nah, perbedaan antara nilai asal dengan nilai terkuantisasi, ya, misal galat pembuatan, disebut sebagai galat kuantisasi. Perangkat atau fungsi algoritma yang melakukan kuantisasi disebut penguantisasi. Pengubah analog ke digital adalah salah satu contoh penguantisasi. Nah, selanjutnya transmisi ya. Transmisi merupakan sebuah pemancar ya atau transmitter ya, telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi atau RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar ya, atau video dan suara atau audio sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver TV di daerah yang tercakup atau tercover oleh pemancar TV tersebut. Dalam rekayasa frekuensi radio, saluran transmisi adalah kabel khusus atau struktur lain yang dirancang untuk melakukan arus bolak-balik frekuensi radio. Ya, yaitu arus dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga sifat gelombangnya harus diperhitungkan. Nah, saluran transmisi digunakan untuk tujuan seperti menghubungkan pemancar dan penerima radio dengan antena mereka, feed atau feeder, mendistribusikan sinyal televisi kabel, panggilan routing, ya, trunk lines antara pusat-pusat switching telepon, ya, koneksi jaringan komputer dan bus data komputer kecepatan tinggi. Nah, artikel ini mencakup saluran transmisi dua konduktor seperti saluran paralel atau saluran tangga. Nah, kabel koaksial ya, strip line dan microstrip. Beberapa sumber juga merujuk pada pandu gelombang di elektrik dan bahkan serat optik sebagai saluran transmisi. Nah, namun saluran ini memerlukan teknik analitik yang berbeda sehingga tidak dicakup oleh artikel ini ya. Baik, untuk pertemuan ke-6 ini saya cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.